Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S12249 dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode numerik, yaitu mengenai analisis galat. Nah, menganalisis galat itu sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal. Yang pertama itu bagaimana menghitung galat, dan yang kedua bagaimana itu galat itu timbul. Di sini misalkan A aksen itu adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih E sama dengan A kurang A aksen itu disebut dengan galat. Nah, sebagai contoh, jika A aksennya sama dengan 10,5, ini merupakan nilai hampiran. Dari A sama dengan 10,45, maka galatnya adalah E sama dengan minus 0,01. Jika tanda galat itu positif atau negatif, itu tidak dipertimbangkan. Maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai mutlak E sama dengan mutlak A kurang A aksen. Nah, sayangnya ukuran galat E itu kurang bermakna, sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Sebagai contoh, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya itu 10 cm. Galatnya adalah 100 kurang 99, yaitu sama dengan 1 cm. Nah, anak yang lain juga melaporkan panjang sebatang pensil 9 cm, padahal panjang sebenarnya yaitu 10 cm, sehingga galatnya juga 1 cm. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 cm, namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita mungkin menganggap kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan dengan galat relatif. Galat relatif itu didefinisikan sebagai ER sama dengan E per A, atau dalam presentasinya ER sama dengan E per A itu kali 100%. Nah, karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga dengan galat relatif sejati. Dengan demikian, pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejati itu sama dengan 1/100 sama dengan 0,01. Sedangkan pengukuran panjang pensil itu mempunyai galat relatif sejati sama dengan 0,1. Nah, dalam praktik kita tidak mengetahui nilai sejati A karena itu galat E sering dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatif itu dinamakan dengan galat relatif hampiran. ERA sama dengan E per A aksen. Di sini ada contoh, misalkan nilai sejatinya 10/3 dan nilai hampirannya 3,33, hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampirannya. Nah, galatnya disingkan 10/3 kurang 3,33. 10/3 kurang 3,333/1000 itu sama dengan 0,000333. Untuk galat mutlaknya ini sama dengan mutlak dari 0,000333, hasilnya juga sama, yaitu 0,000333. Nah, untuk galat relatifnya, 1/3000 bagi 10/3, hasilnya adalah 0,0001 atau 1/1000. Sedangkan untuk galat relatif hampirannya yaitu 1/3000 per 3333, hasilnya adalah 1/999. Nah,
galat relatif hampiran yang dihitung dengan persamaan itu masih mengandung kelemahan sebab nilai E-nya tetap membutuhkan pengetahuan nilai A. Tapi dalam praktek itu kita jarang sekali mengetahui nilai sejati A. Oleh karena itu, perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan lelaran atau iteration, ERA-nya itu dihitung dengan cara A R tambah 1 kurang AR per A R tambah 1. Yang dalam hal ini, AR tambah 1-nya itu adalah nilai hampiran lelaran sekarang dan AR itu adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Nah, proses lelaran ini dihentikan bila ERA-nya kurang dari ES-nya. Yang dalam hal ini, ES itu adalah toleransi galat yang dispesifikasikan. Nilai ES ini menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil nilai ES-nya, semakin teliti solusinya. Namun, semakin banyak proses lelarannya. Di sini ada contoh, misalnya ada prosedur lelaran sebagai berikut. XR tambah 1 itu sama dengan min X R pangkat 3 tambah 3 per 6, di mana R-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk penyelesaiannya, lelaran ini dihentikan bila kondisi ERA-nya ini kurang dari ES. Nah, dalam hal ini kan ES-nya tadi itu adalah toleransi galat yang diinginkan. Nah, misalnya dengan memberikan X0-nya sama dengan 0,5 dan ES-nya 0,0001, kita memperoleh runtutan. X0-nya kan sama dengan 5. X1 sama dengan 0,4791667. Di mana di sini untuk hasilnya 0,43478 itu lebih besar dari ES. Sedangkan untuk X2-nya itu 0,00518843 lebih besar dari ES. Nah, untuk X3-nya itu 0,005984 lebih besar dari S. Nah, untuk X4-nya itu sama juga lebih besar dari S, dan X5-nya itu adalah 0,000081 kurang dari S. Di sini ketika kurang dari S, maka lelarannya akan berhenti. Nah, seperti yang sudah ketahui pada lelaran yang ke-5, ERA-nya itu kurang dari ES. Nah, sudah terpenuhi sehingga lelarannya ini dapat dihentikan. Oke, selanjutnya sumber utama galat numerik. Nah, secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama itu ada galat pemotongan atau transaction error. Yang kedua itu ada galat pembelatan atau round of error. Nah, selain kedua galat ini, masih ada sumber galat lain. Yang pertama itu ada galat eksperimental. Galat eksperimental itu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Yang kedua ada galat pemrograman. Galat pemrograman ini adalah galat yang terdapat di dalam program. Sering juga dinamakan dengan kutu atau bug. Dalam proses penghilangan galat ini dinamakan penirkutuan atau debugging. Oke. Yang pertama di sini ada galat pemotongan. Galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks atau diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan ini bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Misalnya, turunan pertama fungsi f di xi ini dihampiri dengan formula f aksen x1 ini sama dengan fx1 xi tambah 1 kurang fx1 per h. Nah, yang dalam hal ini h itu adalah lebar absis.
XI tambah 1 dengan XI. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan ini disebut dengan galat pemotongan. Nah, istilah pemotongan ini muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor ini merupakan deret yang tak berhingga, maka untuk penghampiran tersebut, deret Taylor kita hentikan atau kita potong sehingga suku orde tertentu saja, sampai suku orde tertentu saja. Nah, pengertian suatu deret atau runtutan langkah-langkah komputasi yang tidak berhingga, sehingga runtutan langkah yang berhingga itulah yang menimbulkan galat pemotongan. Oke, contohnya di sini hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Di sini untuk cos X-nya, nilai hampirannya ini X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, X pangkat 6 per 6 faktorial, kemudian dipotong, tambah X pangkat 8 per 8 faktorial, kurang X pangkat 10 per 10 faktorial. Ini galat pemotongan. Nah, deret Taylor fungsi cos X itu sebenarnya tidak berhingga. Namun, untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu. Misalnya di sini sampai suku orde ke N sama dengan 6. Nah, kita melihat bahwa menghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran ini diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya adalah pemotongan. Setelah pemotongan itu adalah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Nah, kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan itu tidak mungkin dapat dihitung. Namun, kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa. Nah, di sini ada rumusnya, Rnx sama dengan X kurang X0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial kali F pangkat N tambah 1. C, di mana untuk X0-nya kurang dari C kurang dari X. Nah, nilai Rn tadi yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada suatu selang tertentu. Karena tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn untuk C dalam selang yang diberikan, itu akan ada pada rumus ini, Rn kali X kurang dari maksimum X0 kurang dari C kurang dari X, di mana F pangkat N tambah 1-nya itu kali C dikali X kurang X0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. Nah, galat pemotongan pada deret Taylor ini dapat dikurangi dengan meningkatkan orde suku-sukunya, namun jumlah komputasinya menjadi lebih banyak. Pada metode yang menerapkan skema lelaran, galat pemotongan dapat dikurangi dengan memperbanyak lelaran. Hal ini ditunjukkan pada contoh 2.5 dan memberikan nilai S yang sekecil mungkin. Oke, inilah contohnya. Gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri ln 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Di sini kita akan menentukan turunan fungsi fx sama dengan ln x terlebih dahulu. Untuk f1-nya sama dengan 0, kemudian untuk turunan keduanya yaitu f aksen 1-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu adalah min 1 dan turunan ketiganya itu adalah 2. Untuk turunan keempatnya yaitu min 6 per X pangkat 4 hasilnya adalah min 6, dan yang kelima itu ada 24 per C pangkat 5. Nah, untuk deret Taylor-nya itu adalah ln X sama dengan X kurang 1 kurang X kurang 1 pangkat 2 per 2 tambah X kurang 1 pangkat 3 per 3 kurang X kurang 1 pangkat 4 per 4, dan R
4x. Oke, nilai maksimum 24/C5 ini dalam selang 0,9 kurang C kurang 1 ini adalah pada C 0,9. Dengan mendasari pada fakta bahwa suatu pecahan itu nilainya semakin membesar bila mana penyebutnya dibuat lebih kecil, sehingga R4 0,9 itu kurang dari maks 0,9 kurang dari C kurang dari 24, nilai mutlak dari 24/0,95 kali minus 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial, di mana hasilnya adalah 0,000034. Jadi ln 0,9 itu sama dengan minus 0,1053583 dengan galat pemotongannya lebih kecil dari 0,000034. Oke, di sini ada contoh 2. Deret Taylor itu dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik. Nah, di sini hitunglah hampiran nilai integral dari 0 sampai 1 x pangkat 2 dx secara numerik. Itu fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 2. Dihampiri dengan deret Maclaurin orde 8. Di sini untuk penyelesaiannya, deret Maclaurin orde 8 dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 itu adalah x pangkat 2 sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 per 2 faktorial tambah x pangkat 6 per 3 faktorial tambah x pangkat 8 per 4 faktorial. Dengan demikian, maka hasil dari integralnya itu adalah 0 integral dari 0 sampai 1 x pangkat 2 dx itu akan mendapatkan hasil 1 tambah 1/3 tambah 1/10 tambah 1/42 tambah 1/216, sehingga hasilnya adalah 1,461724. Yang kedua, kita beralih ke galat pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real ini menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan. Sebagai contoh, 1/6 itu sama dengan 0,1666 tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 itu panjangnya tidak terbatas. Komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner saja. Bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat direpresentasikan oleh komputer yang dibulatkan ke bilangan terdekat. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti. Maka representasi bilangan 1/6-nya di dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,166667. Galat pembulatannya adalah 1/6 dikurang 0,166667 sehingga hasilnya adalah minus 0,00000333. Oke, lanjut. Kebanyakan komputer digital itu mempunyai 2 buah cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik tetap atau fixed point dan bilangan titik kambang atau floating point. Dalam format bilangan titik tetap, setiap bilangan itu disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tetap, misalnya 62, 62.358, 0,013, dan 1000. Nah, sedangkan dalam format bilangan titik kambang, setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap, misalnya 0,6238 kali 10 pangkat 3 itu ditulis dengan 0,6238 plus 03. Begitu pula dengan 0,1714 kali 10 minus 3 itu ditulis dengan 0,1714 minus 13. Digit-digit berarti dalam format bilangan titik kambang itu disebut juga dengan angka bena atau significant figure.
Oke, langsung kita masuk ke angka bena. Nah, konsep angka bena atau signifikan figur itu atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena ini adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, 43.123 ini memiliki 5 angka bena, yaitu 43123. Nah, 0,1764 itu memiliki 4 angka bena, yaitu 1764. Begitu pula dengan yang lainnya. Untuk 0,0090 ini memiliki 2 angka bena, yaitu 9,0. Nah, di sini kita perhatikan bahwa angka 0 itu bisa menjadi angka bena atau bukan. Pada contoh 0,001360 yang ini 3 buah angka 0 pertama itu tidak berarti, sedangkan untuk 0 yang terakhir itu angka yang berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Jumlah angka bena ini akan terlihat dengan pasti bila bilangan real itu ditulis dengan penulisan ilmiah atau scientific notation, misalnya tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi. Ini jumlah angka bena itu terletak pada jumlah digit mantisnya atau tentang jumlah digit mantisnya. Nah, untuk 43123 kali 10 pangkat 1 ini memiliki 5 angka bena. 1764 memiliki 4 angka bena. Untuk 0,2700090 memiliki 7 angka bena. 9,0 memiliki 2 angka bena. Begitu pula dengan yang lainnya. Untuk 6,02 kali 10 pangkat 25 itu memiliki 24 angka bena atau bilangan Avogadro. Nah, komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bena komputer itu. Pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ada galat total. Galat akhir atau galat total pada solusi numerik itu merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya, kita menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2. Sini dapat dilihat pada pembahasan ini. Untuk cos 0,2 itu sama dengan 1 kurang 0,2 pangkat 2 per 2 tambah 0,2 pangkat 4 per 24. Ini adalah galat pemotongan, sedangkan ini adalah galat pembulatan. 0,9800667. Nah, galat pemotongan ini timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde ke 4. Sedangkan galat pembulatan itu timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.